Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu pembimbing tutor mata kuliah Filsafat Ilmu Universitas Terbuka Palembang, dan tak lupa teman-teman sobat UT yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Devina Putri dengan NIM 860469558. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Prodi PGSD. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan suatu cara yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh dan lebih akurat. Filsafat ilmu mencakup 3 aspek, yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Pertama, ontologi. Dalam ontologi, objek yang dikaji adalah hakikat keberadaan yang mencakup segala sesuatu yang nyata maupun mungkin ada. Cara mengidentifikasi masalah dengan menggunakan analisis ontologi ini, kita dapat berpikir secara radikal dan membedakan antara fakta dengan asumsi seseorang saja. Objek kajian ontologi terbagi menjadi 2, yaitu objek materi dan objek formal. Berikut kita lihat gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, objek materi dari filsafat ilmu adalah penerapan metodologi ilmu, ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu yang kesemuanya merupakan ilmu itu sendiri. Sedangkan objek formal dari filsafat ilmu adalah sudut pandang dari objek-objek yang dicermati dalam suatu kajian. Pada ilmu ontologi ini mengkaji ilmu yang berfokus pada apakah ilmu tersebut benar-benar ada, mempelajari eksistensi dari ilmu tersebut. Pada metode ini kita akan mencari inti terdalam dari suatu kenyataan. Kemudian ilmu ini juga membedakan antara kenyataan yang sudah terjadi atau yang akan mungkin terjadi, serta membedakan hakikat sejati dari wujud yang tampak. Metode ontologi membentuk ilmu pengetahuan untuk menerapkan batas-batas kajiannya agar tidak terjadi tumpang tindih pada masing-masing ilmu. Kedua, epistemologi. Dalam epistemologi, kita akan membahas bagaimana ilmu dapat diperoleh, kemudian metode apa yang digunakan dalam memperoleh ilmu tersebut, kemudian bagaimana kebenaran ilmu tersebut dapat diuji. Pertama-tama, saya akan membahas bagaimana ilmu tersebut dapat diperoleh. Menurut buku yang saya baca, buku materi pokok, menurut Surya Sumantri 2007 dan Kebun 2011, ilmu diperoleh melalui beberapa sumber utama, yaitu antara lain 1. Rasio atau akal. Pengetahuan bersumber dari akal pikiran kita. Kemudian yang kedua, panca indera. Pengetahuan dapat diperoleh oleh kelima indera kita melalui pengalaman langsung. Kemudian perasaan. Ketiga, perasaan. Pengetahuan juga dipengaruhi oleh perasaan kita. Kemudian intuisi. Dan yang kelima, wahyu. Keenam, keyakinan dan kepercayaan. 7, otoritas. Kedelapan, ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya yang kedua, metode apa yang digunakan? Metodologi dalam epistemologi adalah prosedur sistematis untuk menyusun pengetahuan. Beberapa metode utama antara lain yaitu metode ilmiah, metode induktif, metode deduktif, metode fenomenologi, dan metode historis. Kemudian yang terakhir, bagaimana kebenaran ilmu dapat diuji? Kebenaran dalam epistemologi diuji dengan mengukur seberapa validnya pengetahuan tersebut menggunakan beberapa teori. Teori-teori tersebut mencakup teori korespondensi, yaitu sebuah pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau kenyataan empiris. Kemudian kedua, teori koherensi, yaitu sebuah pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar, atau konsistensi logis. Kemudian teori pragmatis, sebuah pengetahuan dapat dikatakan benar jika memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan. Kemudian dan yang terakhir, teori konsensus, di mana sebuah kebenaran dapat diakui berdasarkan kesepakatan bersama komunitas ilmiah.
Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai, etika, dan estetika yang berfungsi sebagai pedoman moral dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi tidak menjelaskan tujuan ilmu hanya untuk sekedar tahu, tetapi juga untuk kemaslahatan manusia, serta memastikan penerapan ilmu tetap berlandaskan etika dan mempunyai antisipasi dampak negatif dari ilmu tersebut. Dalam aksiologi mencakup 3 hal. Yang pertama, penerapan nilai etika atau moralitas ilmu. Dengan aksiologi, khususnya melalui ilmu etika, dapat mengevaluasi baik buruknya tindakan manusia. Kemudian, tujuan dari penggunaan ilmu. Aksiologi memastikan bahwa tujuan utama ilmu adalah untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, ketiga, menjaga kemanusiaan. Aksiologis membatasi pengembangan ilmu yang berpotensi merusak nilai-nilai kemanusiaan, memastikan ilmu tidak melampaui batas. Aksiologi berarti memastikan ilmu pengetahuan tidak bebas dari nilai, melainkan terikat pada tujuan mulia, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, setelah kita mempelajari 3 aspek dari filsafat ilmu, perpaduan ketiga aspek ini merupakan bentuk dasar dari filsafat ilmu. Hubungan antar ketiganya yaitu pertama ontologi ke epistemologi, yaitu apa yang dikaji akan menentukan metode apa yang sesuai untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedua, epistemologi ke aksiologi, yaitu cara memperoleh ilmu mempengaruhi bagaimana ilmu tersebut dapat diterapkan secara aman dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, aksiologi ke ontologi dan epistemologi. Tujuan penerapan ilmu dapat mendorong pencarian objek baru dan perbaikan metode sebelumnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.